Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Tahu apa yang paling ditakuti oleh kaumnya? Setibanya di gudang bekas ban dan bahan mentah karet, Felix terdiam menyaksikan laki-laki bertato ular tersebut sudah berada di dalam posisi terbalik. Kakinya digantung tinggi, kepalanya berada di bawah, sementara di lantai dasar yang hanya tinggal pecahan semen kasar sudah tersedia tong besi ukuran besar yang di dalamnya terdapat bara bersama apinya yang terus menyala. Selain itu, wajah dan beberapa bagian tubuh laki-laki tersebut sudah terluka dan bonyok. Tampaknya mereka telah melakukan perkelahian yang berat. "Selamat datang, bos." Deep menyambut Felix selayaknya bos gangster yang paling ditakuti. "Silakan periksa," pintanya agar tidak salah orang. Felix yang sudah begitu hafal dengan wajah ini langsung menatap tajam, lalu ia mencengkram kedua rahang laki-laki tersebut dan mulai menginterogasi. "Di mana Luna?" tanya Felix bersama suara yang terdengar dingin, bersama tatapan. "Jangan katakan tidak tahu, aku tidak suka bertanya dua kali," sambungnya karena laki-laki tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan darinya. Mata mereka bertemu di dalam kebencian, tetapi laki-laki tersebut tampak masih ingin menyimpan rahasia tentang Luna dan segalanya. "Lepasin aku, kalau kamu berani," tantang laki-laki yang sudah telanjang dada tersebut. Tanpa aba-aba, dengan cepat Deep memberikan hadiah kesakitan atas jawaban bodyguard Luna tersebut. Laki-laki kekar dan memiliki tato di sekujur tubuhnya itu pun langsung menempelkan besi panas di perut hingga menimbulkan asap dan aroma daging panggang yang segar. Felix pun melepaskan tangannya dari sang bodyguard, lalu mundur beberapa langkah karena terkejut akan aksi orang suruhannya. Raung kesakitan memenuhi ruangan yang sangat besar tersebut, lalu disambung dengan suara napas yang berantakan. Sebenarnya Felix tidak sanggup menyaksikan hal tersebut. Ini di luar ekspektasinya dan berhasil membuat jantungnya berdegup kencang. Ternyata ia masih lemah karena tidak tega dengan cara Deep bekerja. "Masalahnya ringan, kamu hanya tinggal menjawab pertanyaan dari bos besar." Deep kembali memperingati laki-laki yang sudah gemetaran tersebut dengan suara yang dingin namun mencekam. Lalu Deep kembali memasukkan besi panjang tersebut ke dalam tong yang berada di bawah sang bodyguard. Sepertinya penjahat kelas kakap itu sedang menyiapkan tusuk untuk menikmati satenya. Felix kembali mendekati laki-laki pemilik tato di lehernya, kemudian menatap matanya yang sedang menahan kesakitan. "Aku akan menandai wajahmu jika tidak segera menjawab," ancam Deep terdengar kejam. Tak lama, besi panas yang dimasukkan ke dalam tong kembali memerah dan menyala. Tampaknya senjata itu siap untuk digunakan. Saat itu, sang bodyguard juga terlihat menatap ke bawah dan sorot matanya penuh dengan ketakutan. "Jawab," bentak Felix hingga menggetarkan hati lawannya secara tiba-tiba. Di dalam tubuh yang bergetar tersebut, laki-laki itu masih berusaha bertahan, hingga Deep kembali mendekat dan mengambil besi panas dan menjambak rambut si tato ular tersebut. Dengan kepala yang sedikit terangkat, Deep kembali mengatakan sesuatu yang mengerikan. "Tanda silang di pipi dan mata yang buta, aku yakin sekali lagi, kamu akan segera menjadi gelandangan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ujarnya lalu Deep mendekatkan ujung besi ke arah mata kanan bodyguard tersebut. Di sisi lain, Felix menelan air liurnya yang terasa berat. Rupanya ia sudah memilih dewa kejahatan dan ini sangat gila. Luna di Singapura, dia berada di dalam hotel klasik dan dipersiapkan untuk hadiah seorang mafia. Laki-laki itu berkata hanya dengan satu napas. Kemudian tangan Deep berbelok ke bawah hingga ujung besi panas hingga di pipi kiri bodyguard tersebut. Suara teriakan penuh kesakitan kembali terdengar. "Lain kali jawab lebih cepat lagi, jika tidak waktumu akan habis," ancam Deep menggila. "Kamu jaga dan urus dia sampai batas waktu yang aku minta," perintah Felix yang sudah tidak sanggup lagi untuk banyak berkata. Kejadian saat ini membuatnya hampir gila. "Siap bos," jawab Deep dengan wajah tegang. Felix pun meninggalkan tempat yang tergolong kumuh itu. Lalu ia menghubungi Leo dan mengatakan arah tujuannya. Selain itu, Felix juga mempertanyakan nomor ponsel Mami dan ternyata itu adalah 2 susunan angka yang berbeda.
Jika diperhatikan, memang 4 angka diantaranya sama, dan itulah penyebab Felix berpikir bahwa sang papa ada hubungannya dengan wanita tersebut. Dari kejauhan, Leo mempersiapkan segalanya. Anda akan terbang dalam waktu kurang dari 45 menit, Tuan. Kerja bagus, puji Felix, dan itu jarang sekali terjadi. Terima kasih, Tuan. Leo merasa bahagia hanya dengan ucapan sederhana tersebut. Ia pun semakin bersemangat untuk melaksanakan perintah Felix yang berikutnya, sembari mempersiapkan acara besar bagi perusahaannya. Perjalanan malam menggunakan pesawat pribadi dari Kota Buaya ke Negara Singa memakan waktu sekitar 130 menit. Tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa makan, Felix bergerak cepat bak Gatot Kaca ke arah Luna. Ia sudah memegang alamatnya, dan jika laki-laki bertato ular itu meleset, maka Deep akan segera memanggangnya. Tanpa rasa belas kasih, Felix mengatakan kepada Deep bahwa ia boleh melakukan apa saja kepada laki-laki tersebut sebab mereka juga melakukan hal yang sama kepada Luna. Soal kematian dan pihak yang berwajib, maka Felix sendirilah yang akan terjun ke dalamnya. Yang terpenting saat ini adalah Luna selamat tanpa luka lainnya dan tidak menjadi korban kebiadaban Mami lagi. Setibanya di pintu utama Hotel Klasik Bintang 5, Felix langsung menyambangi resepsionis dan memintanya melakukan pengecekan atas nama Mami Malika Tamrin. Pada saat yang bersamaan, wanita kotor itu melenggok di belakang Felix dengan dress berwarna hitam dan punggung yang terbuka. Saat itu, ia bersama pengawalan ketat dan Felix tidak bisa berbuat banyak. Itu orang yang Anda cari, Tuan. Resepsionis menunjuk ke arah Mami yang berjalan penuh rasa percaya diri tanpa Luna. Di mana Luna? Gumam Felix dengan suara yang samar-samar terdengar. Nyonya itu hanya bersama para pengawalnya saja ke hotel ini, Tuan, kata perempuan berambut pendek tersebut. Beliau menginap di kamar 1110, tunjuknya tanpa ragu. Kamu yakin? Tanya Felix sambil memastikan kebenarannya. Yakin sekali, Tuan, sebab sayalah yang menyambut kedatangannya. Felix menggenggam tangan kanan yang berada di atas meja resepsionis. Oke, terima kasih untuk info ini. Felix mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikan tips kepada wanita tersebut. Ini banyak sekali, Tuan, kata sang resepsionis. Anda ingin kemana? Mengejar wanita itu. Beliau akan menikmati malam bersama kumpulan mafia besar di negara ini, Tuan, sambung perempuan tersebut. Untuk masuk ke sana, Anda harus memiliki tiketnya. Apa? Felix tampak terkejut. Luna di Singapura. Dia berada di dalam hotel klasik dan dipersiapkan untuk hadiah seorang mafia. Kalimat dari laki-laki tersebut kembali terdengar di rongga telinga Felix, sebab semua sejalan dengan perkataan si resepsionis. Jika Anda mau, saya bisa membantu, tapi saya butuh sedikit waktu. Baiklah, Felix menerima tawaran perempuan yang tampak tengah hamil besar itu. Di dalam hati Felix berkata, mungkin dia membutuhkan banyak biaya. Jika wanita ini bersedia untuk bekerja sama, maka aku akan membayar mahal untuk jasanya, kata Felix tanpa suara. Setelah 15 menit, seorang satpam masuk ke dalam hotel dan menyerahkan tas mini berwarna merah. Tampaknya itu adalah kunci untuk masuk ke dalam lokalisasi tersebut. Tuan, resepsionis berdiri sambil memanggil. Iya, jawab Felix dengan cepatnya. Ini harganya. Simpan saja, pinta Felix yang sudah menuliskan cek untuknya dengan nilai yang fantastis. Mungkin 10 kali lipat dari gajinya selama setahun bekerja. Ini banyak sekali, Tuan. Tangan wanita itu bergetar sama dengan manik matanya. Apa yang sebenarnya Anda cari? Tanyanya semakin penasaran. Jantungku, wanita itu membawa hidupku, jawab Felix sangat marah. Tinggalkan nomor ponsel Anda, pinta resepsionis tersebut. Mungkin masih ada yang bisa saya bantu. Felix mengeluarkan kartu namanya dan langsung meninggalkan wanita yang bekerja hingga sangat larut tersebut. Sebenarnya waktu seperti ini bukanlah hal yang baik untuk kesehatan dan kandungannya. Menurut Felix, uang pasti alasannya bekerja keras seperti ini. Itu sebabnya ia memberikan banyak untuk perempuan tersebut. Entah mengapa hatinya jadi begitu mudah tergugah sejak kehadiran Luna. Sekitar pukul 23.00, Felix bergerak ke arah Mami dan mengganti jas yang ia kenakan di dalam mobil sewaannya. Semua cukup mudah ia dapatkan berkat bantuan resepsionis itu. Pukul 23.45, tiket Anda. Laki-laki dengan tubuh 2 kali lipat daripada Felix menghentikan gerakannya.
Dengan suara penuh kecurigaan, mereka berdiri pada dua sisi kiri dan kanan. Ini, Felix memperlihatkan tiket miliknya yang asli. Oke bos, silahkan. Kedua penjaga gerbang tersebut menurunkan nada suara mereka. Thanks, jawab Felix seraya mengenakan kacamata hitam bermerek yang terkenal mahal. Tampilannya malam ini sangat berbeda, dengan baju kaos lengan panjang dan menutupi setengah bagian lehernya yang besar, ditambah dengan jas berwarna senada, membuat penampilannya sempurna. Ketika langkahnya menghiasi ruangan yang luas dan dipenuhi meja judi serta permainan sejenisnya, banyak pesan mata tertuju kepadanya. Para wanita mulai berdatangan dan menggoda. Biasanya Felix begitu suka, tapi tidak kali ini. Yang ada, ia malah jijik karena membayangkan bagaimana mereka menghabiskan malam dengan senjata nakal yang berbeda. Felix mengangkat tangan kanannya sebagai penolakan, hingga seorang wanita lainnya yang tampak kaya raya dan bukan bagian dari penghibur ikut datang mendekatinya. Baru kali ini aku melihatmu di tempat ini, sapa perempuan yang mengenakan dress berwarna merah dengan belahan dada rendah. Aku Mei, pemilik tempat ini, sambungnya angkuh dan berniat untuk memiliki Felix. Felix tersenyum simpul, aku hanya singgah sebentar dan ingin mencari teman lama. Felix hanya menatap ke arah gelas kaca, bukan kepada wanita seksi tersebut. Bisa ku bantu? Seorang wanita dari negara yang sama, sambung Felix yang memang kesulitan saat mencari Mami, sebab di dalam sini begitu ramai manusia yang membanjiri. Where? Tanyanya penasaran. Indonesia, jawab Felix singkat tanpa menanggalkan kacamatanya. Mai tersenyum lebar, agaknya ia tahu di mana Mami berada. Dia memang ada di sini. Tapi, ya, tanya Felix cepat karena tak ingin mengulur waktu. Bagaimana jika kamu memberikanku malam yang panas? Bisik wanita yang tampak sudah terbakar sembari menyentuh lengan kekar milik Felix dan berhasil mengetatkan jas yang ia kenakan. Jantung Felix berdegup kesal. Ini bukanlah ujung dari rencana dan tujuannya, tetapi ia begitu membutuhkan informasi tersebut, sebab tempat ini ada 3 lantai dan semua dijaga ketat oleh bodyguard tim masing. Felix kembali memutar otak. Ia tak ingin terjebak oleh perempuan manapun selain Luna yang sudah berhasil mencairkan hati dan mewarnai hidupnya. Bersambung.